Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Irfan Aquatic. Nah, teman-teman pemula harus paham ya bahwa mesin aerator ini bukanlah mesin oksigen untuk ikan, teman-teman ya. Karena umumnya para pemula, orang-orang yang masih awam itu mengira bahwa mesin aerator yang mengeluarkan gelembung-gelembung udara di dalam akuarium ini adalah mesin oksigen. Padahal itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang fungsi dari mesin aerator itu sendiri dan pemahaman tentang bagaimana menjaga kualitas air yang baik yang berkaitan dengan oksigen. Nah, oke teman-teman, silakan disimak ya. Nah, pertama, teman-teman harus paham bahwa kondisi air yang baik untuk akuarium, untuk ikan-ikan kita di akuarium adalah kondisi air yang mengandung kadar oksigen terlarut yang cukup dalam air. Istilahnya kalau di bahasa asing adalah DO atau dissolved oxygen. Nah, begitu teman-teman ya. Saya ulangi, kondisi air yang baik untuk ikan-ikan di akuarium kita adalah kondisi air dengan kadar oksigen terlarut yang cukup di dalamnya. Oke, itu tadi. Jadi oksigen yang dimaksud yang terlarut teman-teman ya, bukan oksigen yang kita anggap seperti pengertian orang awam, bukan ya. Jadi bukan hasil dari mesin aerator ini juga teman-teman, bukan itu yang dimaksud. Oke, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, bagaimana terjadinya oksigen itu bisa terlarut ke dalam air? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, ini yang kedua. Jadi proses terjadinya oksigen bisa larut ke dalam air adalah melalui yang namanya proses pertukaran gas, teman-teman. Pertukaran gas atau istilahnya dalam bahasa asing disebut gas exchange. Oke teman-teman ya, pertukaran gas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, pertukaran gas di dalam akuarium atau di air itu terjadinya di mana? Gitu ya. Maka jawabannya adalah proses terjadinya di permukaan air melalui pergerakan permukaan air, teman-teman. Disitulah terjadinya proses gas exchange dengan bergeraknya air di bagian permukaan, teman-teman. Nanti gas CO2 yang dari akuarium akan naik, kemudian bertukar dengan gas oksigen dari luar masuk ke dalam air kita. Kalau air bergerak semakin pergerakannya semakin kuat, maka kemungkinan terjadinya oksigen terlarut akan semakin baik, semakin banyak. Tetapi kalau pergerakan air di permukaan sangat minim misalnya, maka proses terjadinya oksigen terlarut dalam air juga minim, teman-teman. Nah, maka pergerakan air di permukaan akuarium kita harus dijaga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu solusinya apa supaya air di permukaan akuarium kita bisa terus bergerak sehingga proses terjadinya oksigen terlarut dalam air itu bisa lebih maksimal? Maka ada beberapa cara, teman-teman. Oke ya. Yang pertama yang sangat sederhana, yang simple adalah dengan bantuan mesin aerator, teman-teman. Nah, ini ya. Dengan bantuan mesin aerator. Jadi mesin aerator dari lubang yang menghembuskan udara ini disalurkan melalui selang, kemudian ujungnya dengan batu aerator seperti ini, teman-teman ya. Saya tarik dulu. Nah, ini. Maka batu dengan pori-pori yang kecil ini ketika dimasukkan ke dalam akuarium akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang kecil, yang mana gelembung udara itu akan naik ke permukaan, kemudian akan pecah di permukaan sehingga menggerakkan permukaan air, teman-teman. Dengan bergeraknya permukaan air, maka proses pertukaran gas akan terjadi, gitu ya. Nah, artinya aerator ini membantu untuk membuka jalan bagi proses gas exchange yang terjadi di permukaan air. Jadi teman-teman, aerator ini hanya salah satu solusi yang hemat, yang mudah untuk
membantu menggerakkan air di permukaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita lanjut. Dan sebenarnya untuk memaksimalkan proses pergerakan air di permukaan teman-teman ya, di akuarium teman-teman, itu tidak hanya dengan mesin aerator, masih ada cara lainnya. Oke ya. Nah, lanjut disimak lagi. Saya akan pindah ke tank akuarium saya yang lain. Oke, cara yang kedua teman-teman ya, untuk menggerakkan air di permukaan adalah dengan menjadikan air yang keluar melalui output dari filter teman-teman seperti ini ya, dari filter talang ini, itu dibuat seperti air terjun atau air mancur ya. Nah, seperti ini. Ini juga akan membantu pergerakan air di permukaan sehingga oksigen dapat terlarut masuk ke dalam air akuarium atau kolam kita. Oke, kita pindah lagi. Ini contoh tank saya yang lain. Nah, ini ya. Saya buat air outputnya seperti air terjun sehingga permukaan airnya bergerak. Kemudian di bagian sini saya juga menggunakan aerator juga. Kalau teman-teman bisa lihat, ini saya menggunakan batu aerator yang panjang. Bentar ya. Nah, seperti ini. Batu aerator yang panjang ini teman-teman. Ini akan mengeluarkan banyak gelembung air ya, yang sumbernya dari mesin aerator, yang sekaligus membantu pergerakan air di permukaan. Sehingga kalau kita lihat di tank saya yang ini menggunakan dua cara ya untuk menggerakkan air di permukaan, yaitu dengan membuat output air dari talang seperti air terjun, yang kedua dibantu lagi dengan mesin aerator, sehingga dipastikan ikan-ikan saya akan terasa nyaman di sini karena kadar oksigen terlarutnya cukup. Sebaliknya teman-teman ya, ketika kadar oksigen dalam air tidak cukup teman-teman, maka ikan kita akan kelihatan kurang aktif, akan kelihatan lemas, istilahnya ya seperti kekurangan oksigen teman-teman. Nah, jadi sangatlah penting untuk teman-teman mengetahui cara menggerakkan air di permukaan teman-teman. Oke, lanjut di tank saya yang lain lagi. Ini juga demikian ya. Saya lubang outputnya saya modifikasi dari talang ini ada saya tambahi seperti ini jadi dua arah, ada yang ke bawah, ada yang ke samping teman-teman, tepat di permukaan sehingga membantu pergerakan air. Ditambah lagi saya juga tetap menggunakan ini aerator. Sorry. Itu ya di belakang sana. Nah, di belakang sana ini ada juga batu aerator teman-teman yang membantu menggerakkan air di permukaan juga, sehingga ikan-ikan kita akan terasa nyaman teman-teman. Oke, sudah dua cara tadi teman-teman ya. Cara pertama untuk menggerakkan air di permukaan adalah dengan bantuan mesin aerator. Cara kedua adalah dengan membuat lubang output air dari talang seperti air terjun teman-teman. Oke, bagaimana kalau keadaannya PLN sedang padam, misalnya listrik sedang padam, maka teman-teman harus cari cara supaya ikannya tetap nyaman. Bagian air di permukaan harus tetap bergerak teman-teman. Maka ada cara ketiga yang kebetulan saya tidak praktekkan di sini ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mudah memahami lah gitu ya. Cara ketiga adalah dengan mengipas, membuat sebuah kipas angin yang posisinya bisa menggerakkan air di permukaan gitu ya. Sekarang banyak tuh misalnya kipas angin USB itu ya, bisa dengan power bank misalnya. Ketika listrik padam teman-teman bisa kipas area permukaan sehingga tetap bergerak, sehingga gas exchange tetap bisa berjalan teman-teman, tetap ada proses oksigen terlarut dalam air. Oke, itu 3 cara untuk menggerakkan permukaan air sekaligus menjelaskan kepada teman-teman yang masih pemula bahwa untuk proses gas exchange ini sangat penting. Cara pertama dengan aerator, cara kedua dengan membuat air terjun dari output air dari talang, cara ketiga adalah dengan kipas yang bisa diletak di permukaan air ya, supaya permukaan air tetap bergerak teman-teman.
Oke, itu bahasa sederhana dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan membantu teman-teman memahami pentingnya gas exchange dan oksigen terlarut dalam air ya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.